Di sisi lain, kami merasakan sebuah kerja bersama yang sangat mengesankan. Dan Allah takdirkan kerjasama ini harus selesai di tanggal 16 Oktober besok. Insya Allah kerja bersama kita yang kemarin kita kerjakan akan bisa berlanjut di masa-masa yang akan datang. Tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan, teringat kembali 5 tahun lalu, 2016, pada saat kita memulai ini semua. Pada saat itu kita berjumpa, kita membahas tentang Jakarta. Saya ingat nih Mbak Diani dan kawan-kawan datang ke rumah Mas Gugun, Mbak Eni, semuanya teman-teman di JRMK. Juga nih Mbak Minawati yang sekarang mimpin JRMK. Pada waktu itu datang menyampaikan masalah-masalah yang ada di tempat ini. Teman-teman semua, kita ingin warga Jakarta siapapun merasakan perlindungan yang sama, merasakan kesempatan yang sama, dan negara harus hadir untuk semuanya. Itu diniati, itu dikerjakan bersama-sama. Dan alhamdulillah kita bersyukur yang menarik becak tidak harus terusir. Yang punya rumah di tempat-tempat yang sudah ditinggali berpuluh tahun sekarang punya kepastian untuk bisa tinggal. Dan mereka yang dulu tergusur, terbuang, sekarang bisa tinggal di tempat yang tenang dan nyaman. Ada rasa syukur, alhamdulillah. Ikhtiar kita sama-sama kita lewati. Kami ingat pada saat kita berbicara tentang becak, betapa ramainya Indonesia, betapa ramainya Jakarta. Bahkan ada tulisan-tulisan di media-media utama membahas tentang khawatirnya becak akan membuat Jakarta tampil sebagai kota yang terbelakang. Sesungguhnya saya sampaikan pada waktu itu, becak-becak yang ada di Jakarta tidak akan mengganggu kenyamanan kota kita, karena mereka melayani warga di kampung-kampung. Dan mereka-mereka yang menulis artikel itu tidak pernah datang ke kampung-kampung yang merasakan kebutuhan becak. Mereka yang menulis mengejek Pak Abang Becak tidak pernah menyaksikan kebutuhan akan becak oleh ibu-ibu rumah tangga di kampung-kampung kita. Pada waktu itu saya sampaikan, tidak usah dibantah. Apa yang mereka katakan, mereka hanya sedang mengejek imajinasinya sendiri. Mereka sedang marah pada imajinasinya sendiri. Izinkan waktu nanti membuktikan bahwa kita bisa hidup berdampingan semuanya. Yang pakai kendaraan paling mahal, silahkan gunakan jalan. Yang menggunakan kendaraan bermotor, mobil, dan lain-lain silahkan gunakan. Yang pakai sepeda juga begitu. Dan izinkan mereka yang hidup dari menarik becak untuk bisa tetap bekerja di kota ini. 5 tahun sudah terbukti, tidak ada kericuhan, tidak ada keterbelakangan, tidak ada itu semua, bahkan semua bisa hidup berdampingan. Teruskan Jakarta menjadi rumah bagi semuanya. Teruskan Jakarta menjadi tempat untuk semuanya bekerja mencari penghidupan. Dan tugas negara adalah memastikan siapa saja dapat kesempatan yang sama, diatur dengan baik. Kalau kita atur dengan tata tertib yang baik, insya Allah semuanya bisa merasakan kesetaraan kesempatan. Kita bersyukur, alhamdulillah satu persatu tadi disampaikan oleh Mbak Minawati apa yang sudah dikerjakan sama-sama. Kami mendengar itu, Mbak Minawati, terharu menyaksikan bahwa warga kita bisa hidup dengan layak lagi. Mudah-mudahan ini bisa dijaga. Saya berharap ke depannya kita bisa sama-sama pastikan bahwa Jakarta adalah rumah bagi semuanya. Bukan rumah untuk sebagian. Saya ingin sampaikan kerja ini bukan sendirian. Kerja ini dikerjakan sama-sama. Saya minta kepada jajaran yang ada di situ, mohon berdiri.
sekalian, saya tidak mungkin mengerjakan ini semua sendirian. Mereka yang berada di sana, Bapak Ibu sekalian, dari mulai Pak Wagub, para asisten, para kepala dinas, wali kota, kepala biro, semua bekerja bersama-sama. Mereka yang senyatanya mengeksekusi program-program janji-janji kita menjadi kenyataan bagi semuanya. Ketika, silakan duduk Pak. Terima kasih Pak Anies. Ketika kita memilih untuk berpihak kepada yang lemah, memilih untuk berpihak kepada akal sehat, pada kebijaksanaan, maka itu harus dieksekusi. Tidak cukup menjadi deretan kata-kata yang indah di dalam kontrak politik, tapi harus dieksekusi menjadi kenyataan di lapangan. Kami ingin rakyat kembali percaya pada kontrak politik. Kami ingin rakyat kembali percaya kepada proses politik. Kami ingin proses politik dipandang sebagai tempat menitipkan harapan. Dan alhamdulillah malam hari ini kita menyaksikan proses itu berjalan hingga tuntas. Teman-teman, yang tadi disampaikan oleh Mbak Minawati, ada yang masih harus dituntaskan. Itu semua adalah bagian dari proses, tapi kami tidak ingin dan kami tidak lakukan. Kami tidak pernah mendilit salah satu janji. Semua yang dijanjikan akan diikhtiarkan. Hanya persoalan waktu saja, semuanya akan tuntas pada akhirnya. Ini adalah ikhtiar dari kita untuk kembali membuat hubungan antara rakyat dengan proses demokrasi menjadi hubungan yang penuh kepercayaan. Kita harus meninggikan trust itu. Kepercayaan itu harus hadir. Karena dengan itulah kita bisa mengharapkan kemajuan. Kita bisa mengharapkan perubahan. Bapak Ibu sekalian, tempat ini adalah tempat kolonial dulu memusatkan pemerintahannya. Pada waktu itu kita ditindas. Tanah dikuasai, sumber daya alam dikuasai, semua serba dikuasai oleh kaum kolonial. Sekarang kita sudah merdeka, dan ketika merdeka banyak tanah-tanah ini berpindah statusnya dari dikuasai kolonial pindah kepada status milik negara Republik Indonesia. Dulu kolonial ketika mengambil tanah ini mereka tidak membeli dari rakyat Indonesia, mereka hanya mengambil garisnya, dikuasai, kemudian diklaim sebagai milik kolonial. Ketika kemudian kita merdeka, tanah itu berpindah pencatatannya, dicatat menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Dan ketika tempat ini ditinggali oleh rakyat, sesungguhnya memang merekalah yang berhak untuk bisa kembali merasakan tanah-tanah yang dulu dikuasai oleh pemerintah kolonial. Karena itu, prinsip yang kita lakukan adalah bagaimana bisa mengikhtiarkan itu semua dengan ketentuan yang benar, dengan ketentuan yang baik, termasuk yang tadi ini terobosan pertama kali di Indonesia ada namanya IMB kawasan. Dengan IMB kawasan itu insya Allah akses listrik, akses air minum, akses izin usaha semuanya akan bisa didapatkan oleh masyarakat yang tinggal di kampung-kampung itu. Teman-teman yang saya hormati, warga kampung di Jakarta. Tadi dituliskan tentang rencana tata ruang. Boleh saya melaporkan di sini? Alhamdulillah, di rencana detail tata ruang kita sekarang ada istilah kampung. Yang sebelumnya tidak pernah ada istilah kampung. Seakan-akan kampung bukan bagian dari ibu kota. Sekarang secara resmi kampung adalah bagian dari rencana detail tata ruang yang ada di Jakarta. Yang kita harus hilangkan, yang kita harus tiadakan adalah kumuhnya. Tapi jangan kampungnya yang dihilangkan.
kumuhnya dihilangkan, ditata, dibuat sehat, dibuat rapi, dibuat baik. Dan itulah yang diikhtiarkan selama ini. Alhamdulillah satu demi satu ini tuntas. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada penghabisan. Masa tugas kami akan tuntas. Kami mohon pamit dari Jakarta. Pamit dari Pemprov DKI Jakarta. Doakan agar kami yang menuntaskan satu amanat ini, insya Allah bisa menjalankan amanat-amanat baru yang berikutnya. Apapun amanat itu dijalankan dengan sebaik-baiknya dan dijaga kepercayaan sebagaimana kita mengikhtiarkan selama ini. Dan buat seluruh rakyat, masyarakat di sini, ingin saya sampaikan apabila ada salah dan khilaf selama saya menjalankan tugas ini, mohon dimaafkan. Izinkan kami menuntaskan ini dengan rasa lega. Alhamdulillah, kerja bersama kita sesama anak bangsa telah menghasilkan perubahan-perubahan yang dirasakan oleh kampung-kampung di Jakarta. Kami berterima kasih sekali. Doakan agar sampai akhir nanti husnul khotimah. Dan selalu kita semua dijaga silaturahminya. Tugas saya di Pemprov DKI Jakarta telah selesai, tapi saya tetap akan berada di Jakarta bersama dengan semuanya. Satu persatu kita jalani, satu persatu kita jalani. Mas teman-teman sekalian, saya ingin secara khusus sampaikan terima kasih pada teman-teman pegiat, para ketua RT, para ketua RW, teman-teman aktivis yang ada di NGO, teman-teman think tank, termasuk pengurus dan pimpinan jaringan rakyat miskin kota. Boleh beri tepuk tangan untuk JRMK. Terima kasih telah bekerja sama luar biasa selama ini. Dan izinkan juga dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih. Kalau boleh, saya mengajak jajaran yang berada di sini, mohon maju ke depan. Kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada rakyat Jakarta. Maju ke depan, Pak. Seluruhnya, Pak. Biar rakyat tahu inilah orang-orang yang bekerja keras di balik proses-proses yang kita syukuri ini. Tadi sempat disebutkan oleh Mbak Diani soal PSK, PKS dan lain-lain. Insya Allah itu akan segera dituntaskan. Dan ini semua, Bapak Ibu, ini adalah wajah-wajah orang yang bekerja di belakang layar sehingga tuntas janji itu semua. Ini adalah orang-orang yang berpihak kepada kepentingan orang banyak, berpihak pada janji konstitusi. Doakan mereka semua selalu sehat. Doakan mereka semua diberikan kemudahan untuk bisa istiqomah menjalankan ini semua. Dan insya Allah kolaborasi yang sudah dirintis 5 tahun ini akan bisa jalan terus di tahun-tahun ke depan. Pada semuanya kami menyampaikan terima kasih, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan.